terdiri dari beberapa tanda, biasanya ada operasi yang diberikan tanda huruf. Maka dahulukan operasi yang berada di dalam huruf. Oke. Contohnya seperti apa? Kita masuk ke contoh. Contohnya misal negatif 5 ditambah 2 dikali 4 dikurang 8. Nah, jika ada contoh operasi seperti ini, maka kita harus dahulukan yang ada di dalam huruf, ya. Berarti kita tulis ulang dulu. Negatif 5 ditambah, coba kita hitung yang ada di dalam huruf. 2 dikali 4 berarti 8 dikurang 8. Maka hasilnya, karena ini setara, ya, penjumlahan dan pengurangan itu setara, maka kita bisa menghitungnya secara langsung. Boleh negatif 5 ditambah 8, ya, berarti berarti positif 3. Positif 3 dikurang 8. Oke, kita tulis ya. Positif 3 dikurang 8. Berarti hasilnya negatif 5. Perhatikan ya, karena hasilnya ini dia setara, ya, positif dan negatif, berarti ada dua cara. Boleh kalau ini kan negatif 5 ditambah 8. Kalau misalkan dari tengah hurufnya juga nggak masalah, ya. Misalkan negatif 5 ditambah 8 dikurang 8. Berarti negatif 5-nya kita tulis kembali. Positif 8 dikurang 8. Berarti hasilnya 0, ya. Kalau hasilnya 0 kita coret aja. Berarti hasilnya juga negatif 5. Oke. Ini adalah cara yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua. Ingat ya, yang pertama adalah dahulukan jika ada operasi yang di dalam huruf. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Selanjutnya utamakan, ya, operasi, ya, perkalian dan pembagian, ya. Jika tadi yang pertama adalah yang operasinya di dalam kurung, maka yang kedua adalah utamakan operasi perkalian dan pembagian. Jika operasinya tidak ada kurung, berarti kita boleh kasih tanda kurungnya. Oke, misalkan contohnya. Nah, misalkan 3 dikali negatif 2, ya, ditambah 4 dikurang negatif 10. Ya, perhatikan, ini di dalam operasi ini ada tanda kurungnya kok, gitu ya. Ini ada dalam negatif 2, ada dalam negatif 10 ada. Yang dimaksud dengan tanda kurung di sini bukan hanya satu angka, ya, tapi kurung itu harus memenuhi sebuah operasi. Artinya ada 2 angka dan 1 tanda. Itu yang dinamakan operasi. Oke, jika soalnya seperti ini, ya, maka kalian boleh memberikan tanda kurung, tapi dengan catatan tandanya kali atau bagi, ya. Jadi gak boleh kalau operasi tandanya misalnya seperti ini, pengurangan atau penjumlahan, atau misalkan ini misalkan penjumlahan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang dan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Artinya ketika kita perkalian berarti ada beberapa penjumlahan, atau ketika ada pembagian berarti ada beberapa pengurangan. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti boleh
tinggal hitung seperti yang tadi ya. Boleh dari kanan ke kiri atau dari tengah ke kiri. Oke, Miss ngambilnya dari kanan ke kiri dulu. Negatif 6 ditambah 4 ya, hasilnya negatif 2. Tulis lagi tambah 10. Negatif 2 ditambah 10 hasilnya positif 8 ya. Jadi ini adalah cara yang kedua, yaitu utamakan operasi perkalian dan pembagian. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ya, yang ketiga, jika dalam kurung sudah dikerjakan, lalu yang perkalian dan pembagiannya juga sudah dikerjakan, berarti kita masuk ke penjumlahan dan pengurangannya. Baru boleh ya. Jadi penjumlahan dan pengurangannya itu terakhir. Yang pertama adalah dalam kurung, lalu yang kedua diutamakan yang perkalian dan pembagian. Baru yang ketiganya adalah penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti yang tadi ya. Misalkan soalnya negatif 100 dikali 2 dibagi negatif 5 dikurang negatif 5 lalu ditambah 4. Nah, Miss soalnya jadi seperti ini, gimana dong? Oke, perhatikan ke depan. Adakah tanda kurung dalam sebuah operasi? Ada, betul. Ini ya, ini sudah memenuhi syarat ya, karena ada 2 angka dengan 1 tanda. Lalu adakah perkalian dan pembagian di soal ini? Ada, ya, bahkan komplit. Ada perkalian, ada pembagian. Lalu caranya seperti apa? Oke, kita tulis dulu soalnya, karena kita yang pertama adalah dahulukan yang ada di dalam kurung. Oke, negatif 100 dikali 2 dibagi negatif 5 dikurang 5, berarti jadi negatif 10 ditambah 4. Sudah seperti ini, Miss. Oke, kita dahulukan perkalian. Berikan tanda kurung kembali. Boleh? Boleh ya. Jadi negatif 100 dikali positif 2. Negatif dikali positif hasilnya betul negatif. 100 dikali 2 berarti 200 dibagi negatif 10 ditambah 4. Tetap ya, dia ditulis ulang karena dia belum di apa-apakan ya, masih utuh. Oke, karena di sini ada tanda bagi dan ada tanda positif, berarti kita dahulukan kembali. Berikan tanda kurungnya. Ya. Negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif. Kalau positif kita tidak usah berikan tanda. 200 dibagi 10. Ayo, hitung cepat. Berarti hasilnya berapa? 20. Baru kita tuliskan tambah 4. Hasilnya 24. Oke. Ya, mudah bukan belajar operasi hitung campuran. Ya, demikian yang bisa Miss jelaskan. Jadi kuncinya ada 3. Yang pertama adalah utamakan yang ada di dalam